金明无屑于做此事。金明，你的火力尾巴敌防备心，再按。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Arc. Series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-403 sampai 404. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Muyun telah memasuki Gua Naga. Ia mendapatkan sebuah serangan dari bilah angin. Namun Muyun tetap tenang dan mencoba untuk bertahan sebisa dirinya. Akan tetapi itu tidaklah berlangsung lama, sebab Muyun memilih untuk menerima sendiri semua serangan dari bilah angin. Alhasil ini semua pun menyebabkan dirinya menerima luka yang sangat parah. Muyun sengaja melakukan semua itu agar dirinya bisa melakukan penerobosan dan juga mendapatkan tubuh abadinya. Muyun benar-benar senang karena rencananya berjalan dengan sangat lancar. Akan tetapi dirinya dikejutkan dengan adanya sebuah pertarungan yang ternyata berasal dari musuh lamanya, yakni keluarga Lin, Jin, dan Xin. Mereka yang tahu Muyun berada di sana segera melakukan pengejaran kepadanya. Akan tetapi mereka lupa kalau Muyun jauh lebih kuat daripada mereka bertiga. Alhasil, salah satu dari mereka pun harus kehilangan tangannya. Tapi mereka tidaklah menyerah untuk terus mengejar Muyun. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah reruntuhan, atau lebih tepatnya labirin di dalam Gua Naga. Ketiga pria itu yakin betul kalau Muyun tidak akan bisa lari kemana-mana lagi. Jadi karena itulah mereka pun ikut masuk ke dalam sana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Muyun, yang mana dia ini sudah masuk ke dalam labirin Gua Naga. Ketika Muyun melakukan pemeriksaan, entah kenapa dinding batu itu berubah dari dingin ke arah panas. Ini tentu saja membuat Muyun kebingungan. Selain itu, dirinya juga mulai memikirkan suatu hal dan mencoba untuk melakukan sesuatu kepada dinding batu itu. Secara mengejutkan, Muyun berhasil membuka sebuah ruang di dalam dinding tersebut. Bukan kita saja yang kebingungan, tapi Muyun juga sama bingungnya. Karena ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Hingga Gulungan Yuxian menyadari kalau labirin ini hanyalah sebuah ilusi besar. Atau lebih tepatnya sebuah formasi besar di antara formasi Huansa. Harta pengumpulan 9 Yuan surga milik Muyun, dan juga formasi ini merupakan hal yang sama-sama berasal dari zaman kuno. 9 jenis vitalitas berkumpul dan menyatu ke dalam formasi itu. Dan begini maka Muyun bisa berbaur dengan mudah. Mendengar semua itu, Muyun menjadi senang. Karena dia bisa dengan bebas bepergian di dalam ruang labirin. Muyun mulai melakukan aksinya dengan bepergian ke sana kemari. Hanya saja Muyun ingin memastikan kepada Gulungan Yuxian apakah hanya diri saja yang bisa melewati tempat itu. Gulungan Yuxian membenarkan hal tersebut. Karena hanya Muyun satu-satunya orang di 3000 dunia kecil yang bisa mengendalikan Juan Juwei. Jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Muyun paham dan sepertinya ia memiliki niatan licik. Dia berpindah kepada orang-orang dari keluarga Lin, Jin, dan Xin, yang mana mereka masih terus melakukan pencarian kepada Muyun. Berhubung mereka bertiga sedang berpisah, jadi Muyun ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menjahili mereka. Tanpa pikir panjang, Muyun segera memberikan tabokan manja yang membuat Lin kebingungan serangan itu berasal dari mana. Tidak berhenti sampai di situ, Muyun kembali melakukan serangan kepada Xingming yang membuatnya kebingungan siapa yang telah menendangnya. 9元巨天气掌握，你放心吗？ Tidak lama kemudian, Xingmin dan juga Lin telah bertemu di ujung jalur labirin. Lin kesal karena menduga kalau Xingmin tidak melakukan pencarian, tapi dia itu malah bermain-main saja. Yang berpikiran seperti itu tidak hanya Lin, namun Xingmin juga berpikiran hal yang sama. Lin menyarankan agar menunggu pasukannya agar bisa melakukan pencarian lebih cepat. Hanya saja Xingmin merasa ada yang aneh pada tempat itu. Dia juga merasa khawatir akan terjadi sesuatu kepada utusan kaisar, yakni Leng Tu, ketika masuk ke dalam tempat itu. Jadi karena itulah Xingming memilih untuk berpisah agar bisa melakukan pencarian lagi.
Sayangnya, semua rencana mereka telah didengar langsung oleh Mu Yun. Tentu saja ia tidak akan membiarkan rencana orang-orang ini berhasil dengan mudah. Teriakan pun mulai terdengar di dalam labirin itu. Orang-orang dari keluarga Lin ternyata sudah tiba dan baru menyadari kalau sepertinya ada hantu di dalam labirin. Baru saja dibicarakan, sesuatu yang cepat lewat di belakang mereka. Orang-orang ini pun berusaha untuk melakukan pencarian, tapi apa daya mereka tidak menemukan apapun. Sampai pada akhirnya, Mu Yun mulai melakukan penyerangan kepada salah satu dari mereka. Merasa kondisi sudah tidak aman lagi, mereka pun ingin meminta bantuan. Mu Yun tidaklah membiarkan hal tersebut. Ia mulai keluar dari persembunyiannya dan melancarkan serangan kepada orang-orang itu. Hanya dalam sekejap mata, Mu Yun berhasil mengalahkan pemimpin kelompok dari keluarga Lin. Dan hanya meninggalkan satu orang saja yang mana dia benar-benar ketakutan. Bagi Mu Yun, keturunan keluarga Lin sudah lama menjadi tidak berguna dan masih saja mencoba untuk bersaing dengan keluarga Jinnya hanya demi Mu Yun. Sepertinya Mu Yun sedang berpura-pura menjadi keluarga Jin. Xiao berpindah lagi kepada Lin yang menyadari penyerangan telah terjadi kepada kelompoknya. Sayang sekali ketika dia kembali hanya pria ini saja yang tersisa. Ia pun bergegas mendekati Lin untuk memberitahu apa yang telah mereka alami. Lin benar-benar sangat marah melihat apa yang terjadi kepada orang-orangnya. Pria itu memberitahu kalau semua ini berasal dari keluarga Jin. Dia bisa menjamin hal itu karena pria tadi menggunakan metode keluarga Jin, yakni cahaya keemasan menutupi langit. Akibat penyerangan itu telah membuat penutua Lin Ran meninggoy. Tidak hanya itu, pria tadi juga mengatakan kalau keluarga Lin mereka sama sekali tidak layak untuk berebut. Tidak hanya itu, pria tadi juga mengatakan kalau keluarga Lin mereka sama sekali tidak layak untuk merebut Mu Yun dari tangan keluarga Jin. Atau dengan kata lain, keluarga Lin sudah mereka anggap sebagai sampah saja. Mendengar semua itu membuat Lin marah besar karena Jingming berani-beraninya mengatakan semua itu. Sesaat kemudian, Jingming pun tiba karena mendengar suara berisik dari Lin Jae-ying. Melihat sosoknya itu semakin membuat dia marah besar. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung saja melancarkan serangan kepada Jingming karena dia yakin betul kalau dialah pelaku yang menghabisi para bawahannya. Jingming mencoba untuk menenangkannya dan berpikirlah dengan jernih, karena bagaimana bisa ia melakukan penyerangan dalam waktu yang singkat. Lin Jae-ying tetap yakin dialah pelakunya, karena salah satu murid keluarga Lin melihat dengan jelas metode keluarga Jin yang dia gunakan dalam habisi penutua Lin dan para bawahannya. Jadi sudah jelas kalau semua itu berasal dari batu giok emas dan juga tubuh kaca dari keluarga Jin. Selain dia, tidak ada lagi yang bisa menghabisi 10 murid keluarga Lin hanya menggunakan pedang saja. Jingming tentu tidak membenarkan tuduhan tersebut. Karena bagaimanapun, Mu Yun juga bisa menggunakan teknik pedang yang hebat. Selain itu, dia juga memiliki seni bela diri yang sama dengan keluarga Jinnya. Perkataan Jingming malah membuat Lin Jae-yang salah paham, karena menduga dia sudah meremehkan 10 murid dari keluarga Lin yang telah kalah dari Mu Yun. Padahal ranahnya itu masih berada jauh di bawah alam Yuxian. Sebenarnya Jingming tidaklah mengatakan hal tersebut karena Lin Jae-ying sendiri yang berpikiran seperti itu. Pada akhirnya mereka berdua pun bersiap-siap untuk saling bertarung satu sama lain. Jingming sudah bosan karena dituduh yang tidak-tidak oleh Lin Jae-ying. Sejak tadi dia sudah menjelaskan kalau dia bukanlah pelaku yang melakukan penyerangan. Tapi jika dia ingin bertarung, maka Jingming akan meladeninya. Bukannya sadar, Lin Jae-ying malah semakin yakin kalau Jingming memang adalah pelakunya. Dan kini dia telah menunjukkan sifat aslinya. Sejak awal dia sudah mulai curiga kalau Jingming sengaja untuk tidak membuat dirinya waspada. Jadi ketika diri lengah, Jingming mulai menargetkan keluarga Linnya. Tidak hanya menghabisi para murid, namun Jingming telah meremehkan kekuatan keluarga Lin. Alhasil pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Akan tetapi itu tidaklah berlangsung lama sebab ada Xinjian bersama pasukannya. Jingming 不屑于做此事。精明，你的火力尾巴敌防备心，在暗人。 Ia pun menghentikan pertarungan itu karena ia yakin betul kalau semua ini adalah ulah dari Mu Yun. Seharusnya mereka sadar kalau Mu Yun sengaja membuat mereka berdua saling bertarung. Dia memberitahu kalau setiap keluarga telah saling terluka, yang membuat mereka bisa saja saling menyerang satu sama lain.
Tapi mereka harusnya ingat mengapa ketiga klan mereka bisa mendapatkan pijakan di wilayah barat. Karena tidaklah takut dengan 9 istana surgawi dan juga negara besar seperti Sekte Tiandan. Xinjiang meminta mereka untuk mengingat semua perjuangan tersebut. Jika mereka berdua masih bertarung, maka takutnya para tetua akan kesal. Alhasil, Jimmy menurunkan pedangnya karena dia memang sudah malas berdebat dengan Lin Zhengying. Begitu juga dengan Lin Zhengying yang masih tidak terima dengan perkataan Jingming. Setelah urusan mereka dan Mu Yun selesai, maka dia akan mencari tahu kebenarannya. Jika semua itu salah, maka dialah yang akan meminta maaf kepada Jingming. Jika semua itu salah, maka ia akan meminta maaf kepada Jingming. Namun jika semua itu benar, maka dia sendiri yang akan menghancurkan keluarga Jin. Xinjiang memintanya untuk tidak banyak bicara lagi. Berhubung mereka semua memiliki pasukan yang cukup banyak, jadi masing-masing dari mereka akan membentuk satu kelompok untuk bisa melakukan pencarian kepada Mu Yun. Setidaknya kelompok mereka harus memiliki 2 orang kuat. Selama Mu Yun masih berada di sini, maka takutnya mereka tidak akan bisa seseluasa melakukan pencarian. Tapi Jinsing mencoba untuk melakukan provokasi. Untung saja Jiming menahannya dan mereka ini tidak boleh bertindak secara gegabah. Karena bagaimanapun ini merupakan operasi gabungan dari 3 klan. Jadi mereka harus bekerjasama satu sama lain. Jinsing mau tidak mau harus menyetujui hal tersebut. Tidak ingin membuang waktu lagi, Xinjiang meminta mereka untuk mulai melakukan pergerakan. 阵内只要还有人在，只剩下1个人，联合行动，要互相配合，知道吗？在此出发搜寻吧。 Mu Yun yang sejak tadi menguping pembicara mereka memberikan pujian kepada Xinjiang karena setidaknya dialah yang memiliki otak. Namun bukan berarti Mu Yun takut. Di sisi lain, Xinjiang masih tidak percaya kalau Mu Yun sendiri yang menghabisi keluarga Lin. Mungkin saja pelaku sebenarnya memang adalah Jingming, tapi dia tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. Dan jika kedua pria itu memang ingin bertarung, maka akan dirinya biarkan saja. Karena ada begitu, akhirnya keluarga si mereka lah yang akan menjadi pemenang terakhir. Masing-masing kelompok masih melakukan pencarian, hingga keluarga Jin pun bertemu dengan Mu Yun dan bergegas untuk mengejarnya. Sepertinya Mu Yun sengaja memancing orang-orang ini untuk mengikuti dirinya. Tapi di sini Jinsing melarang para bawahannya untuk memberikan tanda. Secara tiba-tiba saja, ia pun melancarkan serangan kepada orang-orang dari keluarga Lin dan juga Xin. 这些废物！ Para bawahannya tentu saja terkejut dengan apa yang tuan mudanya lakukan. Terlihat sama sekali tidak ada penyesalan yang dirasakan oleh Jinsa. Bahkan dia menganggap keluarga Lin memang pantas untuk dihabisi. Jinsa yang secara pribadi menghabisi Mu Yun. Dan begini semua energi abadi Nansu dan juga sisik naga akan menjadi miliknya. Baginya Lin Zhengying adalah seorang idiot dari keluarga Lin. Karena berani-beraninya ingin bersaing dengan keluarga Jinnya. Ia meminta para bawahannya untuk menyingkirkan orang-orang dari keluarga Lin dan juga Xin. Sisanya akan mengikuti dia mengejar Mu Yun. Sesaat kemudian mereka pun mulai pergi. Hanya saja salah satu dari bawahannya itu tidak tega dengan apa yang tuan mudanya lakukan. Jika hal ini sampai diketahui oleh keluarga Xin dan Lin, maka tentu peperangan akan terjadi di antara ketiga keluarga. Pria ini berusaha untuk membela tuan mudanya. Namun sebuah serangan langsung saja menusuknya dari arah belakang, yang mana ini adalah ulah dari Mu Yun. Dia merasa kalau kedua orang ini kurang beruntung karena bisa bertemu dengannya. Mu Yun memanfaatkan kekacauan tersebut. Dia pun menghanguskan pasukan keluarga Jin dan mengambil kertas tanda mereka. Dan begini maka keluarga Lin dan juga Xin akan tahu kalau sesuatu telah terjadi di sini. Awalnya mereka merasa Mu Yun telah ditemukan. Tapi setelah mereka tiba di sana, Lin Zhengying dan juga Xinjiang langsung terkejut ketika melihat para pasukan mereka yang telah dihabisi tanpa bisa berbuat apapun. Mereka tentu saja kesal dan apa yang telah terjadi. Melihat luka yang diterima oleh para bawahannya membuat mereka yakin betul kalau ini merupakan pola serangan dari keluarga Jin. Sejak awal Lin Zhengying sudah memberitahu kepada Xinjiang kalau keluarga Jin lah yang menyerang orang-orangnya. Keluarga Jin pasti tidak ingin membagi harta-harta itu kepada mereka.
Jadi selama pencarian Muyun, mereka dengan sengaja menghabisi para murid dari keluarga Lin dan Xin. Di sisi lain terlihat kalau Jinsa penasaran mengapa kedua bawahannya belum kunjung kembali. Padahal mereka hanya bertugas melakukan pencarian saja. Alhasil, Jinsa pun kembali ke tempat sebelumnya. Ia agak kesal karena Muyun sudah di depan mata mereka, namun mengapa dia hilang begitu saja. Hingga akhirnya Jinsa pun mulai bertemu dengan kelompok keluarga Lin dan juga Xin. Kedatangan kemari sudah dinantikan oleh Lin Zhengying dan juga Xinjia. Untuk Jinsa sendiri begitu ketakutan karena bagaimana bisa mereka kemari. Xinjin sudah muak dengan keluarga Jin karena telah berani-beraninya melakukan penyerangan kepada para murid kedua klan. Tidak lama kemudian Jiming baru saja tiba dan melihat apa yang terjadi. Namun dia tidak bisa berbuat apapun karena Jinsa langsung saja diserang oleh kedua klan. Sedangkan Muyun sendiri sedang duduk santuy sambil menikmati pertarungan mereka. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.